Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa, karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada kisah Nabi Musa alaihissalam, yang dimana kita sudah mengambil kisah ini selama beberapa pertemuan, selama beberapa pekan, dan insyaAllah kita lanjutkan pada surah Al-A'raf ayat 144. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah melebihkan Nabi Musa dan juga kaumnya Bani Israel di atas semua manusia pada zaman tersebut. Ya, pada zaman itu saja. Dengan apa? Dengan risalah, dengan kerasulan Nabi Musa alaihissalam, dan dengan apa? Dan dengan kalam. Ya, karena Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum ada nabi sebelumnya yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga tidak ada nabi setelahnya yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah perintahkan kepadanya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, jadi dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu kerasulan, dengan kalim, kalamullah, kalimullah, dan yang ketiga adalah dengan kitab Taurat, dan ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Nah, sehingga Allah menutup ayatnya dengan perintah kepada Nabi Musa untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Meskipun ya tentu saja Nabi Musa adalah hamba yang bersyukur, tapi ya tetap Allah perintahkan kepadanya untuk menjadi hamba yang lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus perintah kepada kita semua tentu saja ya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya. Karena dengan kesyukuran kita kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan sebaliknya, pada saat kita kufur terhadap nikmat Allah, ya maka bersedialah untuk mendapatkan azab yang pedih. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya bahwa kesyukuran itu sifatnya adalah wajib. Seseorang wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kebalikan daripada syukur itu adalah kufur. Ya, kufur nikmat yang hukumnya adalah haram. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha bi quwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Baik. Jadi Allah mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat itu sudah Allah jelaskan segala sesuatunya.
segala yang dibutuhkan oleh Bani Israel sebagai petunjuk dalam kehidupan dunianya, itu semuanya tertuang di dalam kitab Taurat tersebut yang baru saja Nabi Musa menerimanya. Ya, yang baru saja Nabi Musa menerima kitab Taurat tersebut ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Tur untuk menerima kitab Taurat itu. Pekan yang lalu kita sebutkan bahwa kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an itu berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Diturunkan berangsur-angsur sedikit-sedikit sampai menjadi Al-Quran yang sempurna 30 juz. Nabi Musa AS Allah turunkan kepadanya kitab Taurat itu sekaligus. Nah, Allah turunkan kepadanya kitab Taurat sekaligus dalam lauh, dalam lembaran-lembaran. Nah, dan di dalamnya terdapat ya segala sesuatu termasuk sebagai mau'izah, sebagai nasihat bagi Bani Israel. Nah, maka Allah katakan, maka berpegang teguhlah kamu wahai Musa terhadap Taurat dengan sekuat-kuatnya, dan perintahkan kaummu untuk juga berpegang teguh dengan kitab Taurat dengan sebaik-baiknya. Nah, karena yang berpegang teguh dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan beruntung dalam kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Sa'urikum darul fasiqin, saya akan menjelaskan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian negeri-negeri orang-orang yang fasik. Ya, memperlihatkan di mana? Memperlihatkan di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dijelaskan juga tentang umat-umat sebelumnya, umat-umat yang dibinasakan sebelumnya. Dan di dalam kitab Taurat juga disampaikan kabar tentang datangnya seorang nabi di akhir zaman yang merupakan penutup para nabi yang disebut dengan nama Ahmad. Jadi itu semuanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat tentang nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, bagaimana kesudahan mereka, bagaimana azab yang menimpa mereka, dan termasuk apa yang akan datang. Dan termasuk di dalamnya adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana namanya, di mana dia akan diutus, semuanya telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi itu ketika mau berpegang teguh dengan kitab Taurat yang asli, maka mereka akan sangat mengetahui tentang kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah itu mereka sangat paham bahwasanya dia adalah seorang nabi. Ya, mereka sangat paham itu. Mereka sangat mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah ya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tauratnya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya, bagaimana kalau kita, anak-anak kita yang tumbuh bersama kita, kita tahu semuanya, yang kecilnya, yang besarnya, yang tersembunyinya, yang nampaknya, kita mengetahuinya, kita mengenal karakternya, kita mengenal apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Seperti itulah orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka kafir kepada Rasulullah itu karena kesombongannya. Mereka menolak. Ya, mereka mau Nabi yang terakhir itu dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Arab. Ya, bukan dari kalangan bangsa Arab yang mereka anggap sebagai bangsa yang hina. Ya, dan bangsanya Bani Israel mereka anggap sebagai bangsa yang berkemajuan, ya, bangsa yang terhormat. Tidak pantas untuk kemudian Nabi itu berasal dari bangsa Arab. Jadi kesombongan itulah yang menyebabkan mereka menolak dakwah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq
wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Baik. Ini keadaan sebagian Bani Israel, ya, sebagian besar dari Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa kami akan memalingkan dari ayat-ayatku, dari firman-firmanku, dari petunjukku, orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi mereka memang dipalingkan. Nah, dalam surah Shaf disebutkan falamma zagu azagallahu qulubahum. Pada saat mereka berpaling, ya, mulai berpaling, Allah semakin menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang dimaksud bahwa Allah akan memalingkan orang-orang yang sombong dari petunjukku. Ya, karena gara-gara kesombongannya tidak mau menerima kebenaran, maka hukumannya adalah dia semakin dijauhkan dari kebenaran itu. Kalau mereka melihat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Nabi Musa alaihissalam, la yu'minu biha. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau mempercayainya, ya, mereka tidak mau mengimaninya. Ya, pokoknya dicarikan alasan untuk mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal ini adalah Bani Israel, kaumnya sendiri Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan ketika mereka melihat jalan petunjuk, maka mereka tidak mau menempuhnya. Tapi sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, maka justru jalan itulah yang akan mereka tempuh. Ya, jalan kezaliman, melampaui batas, itulah yang mereka suka. Nah, dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu semua disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayatku. Ini bahayanya, ya, orang-orang yang mendustakan firman-firman Allah, orang-orang yang mengetahui firman-firman Allah, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menolaknya karena alasan kesombongan yang ada di dalam hatinya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini hukumannya adalah dia akan semakin jauh, dia akan semakin benci dengan yang namanya kebenaran, dan itu merupakan musibah yang besar. Ya, ketika Allah palingkan kita dari jalan kebenaran, apalagi kalau sampai derajat kita membenci yang namanya kebenaran itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Baik. Ya, bagi mereka yang mendustakan firman-firman Allah yang disebutkan di dalam kitab Taurat, di mana, ya, seharusnya dengan adanya kitab Taurat itu mereka semakin bersyukur karena Allah menurunkan petunjuk yang tertulis di dalam lembaran-lembaran itu yang menjadi pedoman mereka dalam kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi justru, ya, sebagian mereka, bahkan sebagian besar dari mereka justru mendustakan ayat-ayat tersebut. Maka Allah mengatakan bahwa mereka itu yang mendustakan firman-firman Allah, mendustakan hari kiamat, maka terhapuslah semua amalannya. Iya, maka terhapuslah semua amalannya karena sudah menjadi orang yang kafir. Begitu pula dalam agama kita, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, itu adalah bagian dari rukun-rukun iman. Dan siapa yang kafir terhadap satu saja rukun iman, maka dia telah kafir terhadap seluruhnya. Misalnya ada orang yang tidak beriman kepada hari akhir, berarti dia telah beriman, dia telah kufur terhadap semuanya. Dan ketika dia telah kufur, maka semua amalannya itu terhapus. Nah, karena yang menghapuskan amalan secara keseluruhan itu entah karena kesyirikan atau entah karena kekufuran. Ya, dan bedanya adalah syirik
seseorang menyembah Allah dan menyembah juga selainnya, berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah dan sebagainya. Kalau kufur itu lebih umum. Misalnya orang mendustakan satu ayat saja dalam Al-Quran, dia mengatakan ini saya tidak mengimani maknanya, ini tidak benar, ini keliru, ini padahal itu adalah ayat Al-Quran yang disepakati, tapi dia mendustakannya. Satu ayat saja yang didustakan, maka dia sudah masuk dalam kategori sebagai orang yang kafir. Ya, karena mengkufuri satu ayat sama dengan mengkufuri semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kekufuran adalah misalnya orang-orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Dukun mengatakan begini-begini, dia percaya dengan apa yang disebutkan oleh dukun itu, padahal ini adalah perkara gaib. Perkara gaib, dan dia percaya dengan apa yang disebutkan oleh dukun tersebut. Ini sudah kafir, karena Allah mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kalau ada manusia yang mengetahui perkara gaib, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran. Nah, itu diantara perbedaan antara kesyirikan dan kekufuran. Jadi kekufuran itu lebih umum daripada kesyirikan, dan persamaannya adalah sama-sama membatalkan semua amalan-amalan kita sebelumnya. Solat kita semuanya terhapus, zakat kita semuanya terhapus, semua ibadah yang kita lakukan semuanya terhapus, maka sangat berbahaya. Nah, kemudian Allah berfirman, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Baik. Ya, jadi pada saat Nabi Musa alaihissalam pergi untuk menerima kitab Taurat di Bukit Sinai yang disebutkan dalam surat Tin wa Tini wa Turi Sinin, Jabal Tur dan Jabal Sinai. Nah, itu adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanannya meninggalkan kaumnya itu selama 40 hari. Yang 40 hari pergi dan kembali lagi, dan termasuk di situ beberapa hari itu semuanya adalah 40 hari. Dan 40 hari adalah waktu yang singkat, sebenarnya waktu yang singkat untuk kemudian terjadi perubahan yang besar pada sebuah kaum. Dan ternyata di waktu yang singkat ini 40 hari saja, di Bani Israel ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, terjadi perubahan yang sangat besar dari mereka, yaitu mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka, kemudian membentuknya menjadi patung anak sapi, dan mereka menyembah patung tersebut, patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka menjadikan itu sebagai Tuhannya, Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Samiri. Dialah yang menginisiasi ini idenya, agar orang-orang tersebut mengumpulkan perhiasan, membentuk patung anak sapi yang indah dipandang mata, kemudian menyembahnya. Padahal cuma 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan di situ ada Nabi Harun. Di situ ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun sudah mencegahnya, tapi tidak mempan. Karena mereka ini hanya takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun kepada Nabi Harun mereka tidak segan, mereka tidak takut. Mereka tidak hormat kepada Nabi Harun alaihissalam. Maka meskipun ditegur, dinasihati, dilarang, tidak bermanfaat. Justru mereka mau membunuh Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi Harun sudah angkat tangan. Mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, Nabi Musa alaihissalam sangat murka kepada kaumnya.
di surah Al-Baqarah ya, ayat 54 Allah berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Taib. Jadi ini konsekuensinya, dan ini diantara bentuk rahmat kepada kita kaum muslimin. Orang-orang yang bertaubat tidak perlu untuk membunuh dirinya sendiri. Orang yang bertaubat di umat ini, ya cukup dia bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang jujur. Sebesar apapun dosanya maka Allah akan ampuni. Bahkan jika dosa itu adalah dosa kesyirikan, dosa kekufuran, dia bertaubat kepada Allah, cukup bertaubat dengan taubat nasuha, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada kaumnya untuk membunuh diri-diri mereka sendiri. Nah, dan dalam tafsir disebutkan caranya adalah mereka saling membunuh. Nah, mereka saling membunuh satu sama lain yang terlibat dalam penyembahan terhadap berhala itu, sampai turun wahyu dari Allah kepada Nabi Musa untuk mengatakan kepada mereka berhentilah, barulah mereka berhenti. Yang meninggal di antara mereka akan diampuni dosa-dosanya dan dianggap sebagai syahid, dan yang tertinggal dari mereka juga sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah cara yang berat. Ini adalah metode taubat yang berat. Ya, maka rahmatnya Allah kepada kaum muslimin dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihissalam, di mana kita sebesar apapun dosanya, kesyirikan, kekufuran, dia tidak perlu untuk saling membunuh. Dia tidak perlu untuk membunuh dirinya sendiri. Bahkan dia tidak perlu untuk dibunuh. Ya, cukup bertobat dengan tobat nasuha. Kecuali tentu saja 3 hal yang dikecualikan oleh syariat, ya hukumannya dibunuh. Nah, orang yang murtad dari agamanya, agama Islam, orang yang sudah menikah muhsan kemudian berzina, kemudian orang yang membunuh, maka juga dibunuh. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akhirnya saling membunuh untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian kita kembali ke surah Al-A'raf tadi di ayat 149, Allah berfirman, "Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin." Taib. Ya, jadi setelah dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, diberikan wejangan, diberikan pencerahan, ya mereka akhirnya menyadari kesesatan mereka dan menyesali perbuatan mereka tersebut dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana caranya bertobat, itu yang dijelaskan tadi di dalam surah Al-Baqarah. Nah, kemudian ayat berikutnya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala bana umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Taib. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam ketika melihat keadaan mereka itu sangat marah dan sangat bersedih dan mengatakan, sungguh buruk apa yang kalian lakukan sepeninggalku. Apakah kalian mau mempercepat azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Iya. Ini perbuatan-perbuatan ini mereka lakukan setelah Nabi Musa membelah lautan, ya, dan itu mukjizat yang sangat besar. Ya, kemudian mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kami Tuhan yang lain, Tuhan yang bisa disembah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ya, dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nanti akan kita sebutkan beberapa pelanggaran-pelanggaran kekurangan ajaran dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi
ketika melihat itu Nabi Musa alaihissalam yang sedang membawa lembaran-lembaran Taurat ini, karena baru saja pulang dari menerima Taurat, dia pun tanpa dia sadari dia lemparkan itu. Nah, dia lemparkan itu lembaran-lembaran Taurat, kemudian memanggil saudaranya. Nah, bahkan ditarik kepalanya. Nah, dalam ayat yang lain ditarik jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Nah, kemudian mengatakan, wahai Harun mengatakan, wahai saudaraku, sungguh kaum kita telah memperdaya saya, dan hampir-hampir saja mereka membunuhku. Saya sudah melarangnya, saya sudah menasihatinya, tapi justru mereka mau membunuhku. Maka saya pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, maka janganlah mencelaku pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah jadikan saya termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kewibawaan, bagaimana dihormatinya Nabi Musa alaihissalam, dan memang dia sangat tegas, bahkan kepada saudaranya sendiri yang merupakan nabi, ditarik kepalanya dan diinterogasi, kenapa kamu membiarkan kaum kita melakukan yang seperti ini? Ternyata Nabi Harun tentu saja tidak membiarkannya. Nabi Harun menasihatinya. Nah, cuman memang Bani Israel ini sudah kelewatan kekurang ajarannya. Nah, tidak mempan dengan dua nabi saja, padahal Allah utus di satu kaum, di satu tempat, di satu masa dua nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal di banyak tempat itu diutus satu nabi saja. Bahkan Nabi kita SAW sebagai penutup para nabi yang diutus kepada semua umat manusia dan kepada semua jin, di zaman beliau cuma satu saja, sendiri. Sendiri Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Bani Israel yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu, dibandingkan dengan umatnya Rasulullah SAW, diutus kepada mereka dua nabi sekaligus, di tempat yang sama, di zaman yang sama. Nah, tapi meskipun demikian, ternyata dua nabi ini, padahal Nabi Musa sangat tegas, sangat tegas dan sangat kuat, tapi mereka masih saja kurang ajar kepada nabinya. Nah, itu karakternya, di antara karakter dari Bani Israel, khususnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Allah berfirman, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nah, jadi Nabi Musa berdoa agar Allah mengampuninya dan mengampuni saudaranya dan memasukkannya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Musa tidak berdosa dalam hal ini, tapi dia tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dia sensitif dalam masalah dosa. Dia khawatir jangan sampai itu juga adalah bagian dari dosanya, sehingga dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang mukmin melihat dosa itu seperti ada gunung di atasnya yang mau jatuh, yang akan menimpanya. Yang dia selalu berhati-hati jangan sampai dia tertimpa gunung itu. Adapun orang-orang munafik, dia melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, gampang dikasih begini saja sudah terbang itu lalatnya. Artinya dia akan memandang remeh, banyak dosa, nanti istighfar sudah selesai. Padahal belum tentu istighfarnya itu istighfar yang tobat yang nasuha. Bukan berarti orang yang mengatakan astagfirullah sudah otomatis akan diampuni dosanya. Tergantung apakah dia ucapkan itu dari lisannya dan juga dari hatinya, dan dia betul-betul bersedih, menyesal dengan perbuatannya, ataukah hanya sekadar lisan saja astagfirullah meskipun 1000 kali, itu tidak akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Karena taubat itu ada syaratnya. Tapi orang-orang munafik
dia menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, sekadar ditepis begini sudah hilang. Nah, kemudian Allah berfirman, innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Samiri sebagai pelopornya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa dia tidak bertobat dengan tobat yang jujur, ya, sehingga dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, kehinaan di dalam kehidupan dunia dan azab yang pedih nanti di akhirat. Nah, kemudian ayat berikutnya, walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Adapun selain mereka, ya selain Samiri, kebanyakannya itu bertobat dengan tobat nasuha, dan mereka yang terbunuh dalam proses pertobatan itu, ya tobat-tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang terakhir kita sebutkan dalam surah Al-A'raf, walamma sakata am musal ghadabu akhadhal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Nah, ya ketika kemarahan Nabi Musa sudah mereda, ya dipungut lagi itu lembaran-lembaran Taurat yang tadi dia sudah lemparkan. Ya kemudian dipungut lagi, diambil lagi lembaran-lembaran Taurat tersebut, yang dimana isinya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab suci apapun, Al-Quran, Taurat, Injil dan sebagainya, itu hanya menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka-mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak, ya maka tidak akan masuk Al-Quran itu ke dalam hatinya. Ya, Al-Quran saja dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak takut, ya meskipun dia baca itu satu Al-Quran, tidak akan menjadi petunjuk baginya. Nah, meskipun kita ceramai dia dengan Al-Quran 30 juz, tidak akan masuk sampai ke dalam hatinya. Nah, jadi ya dibutuhkan ketakwaan, kelembutan hati, ya untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita di dalam kehidupan dunia ini. Sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya juga sudah mau masuk. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita sebutkan beberapa gangguan-gangguan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam ini termasuk nabi yang banyak diganggu oleh kaumnya. Nah, kalau Nabi SAW dulu diganggu oleh musuh-musuhnya. Siapa itu? Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang munafik. Itu tiga yang banyak mengganggu Rasulullah. Orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang Yahudi di Madinah dulu dan di Khaybar, dan orang-orang munafik yang juga di Madinah. Kalau Nabi Musa alaihissalam diganggu, ya dari Firaun, ya memang kaumnya, ya memang musuhnya, dan dari Bani Israel yang merupakan kaumnya. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.